Assalamualaikum murid-murid kelas 3. Mari kita belajar PAI dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 7. Hati tenteram dengan perilaku baik. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Bersikap ikhlas, 2. Membiasakan berdoa. Pelajaran 1. Ikhlas. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Ya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Kemudian, lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar ada orang lain yang menginjaknya. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang termasuk perbuatan ikhlas? Sudah tahu belum? Penjelasan ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperoleh ridhonya, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Adapun contoh perilaku ikhlas, coba kita simak berikut ini. Manakah yang sudah pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Suka bersedekah. 3. Tidak suka pamer kepada orang lain. 4. Senang membantu sesama tanpa mengharapkan balas jasa. 5. Tidak mengharap pujian atau sanjungan dari orang lain. 6. Selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. 7. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. 8. Tidak menghitung-hitung kebaikan. Coba manakah dari ke-8 contoh tersebut yang pernah kita lakukan atau malah semuanya pernah kita lakukan? Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya. Adapun ciri-ciri sikap ikhlas adalah sebagai berikut. 1. Tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridho Allah semata. 2. Tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan suatu pekerjaan. 3. Tidak atas dasar perintah atau tugas dan kewajiban dari pihak lain. 4. Mengerjakannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. 5. Tidak karena ingin dipuji atau disanjung oleh pihak lain. 6. Melakukannya dengan penuh pengabdian. Itu adalah ciri-ciri sikap ikhlas. Kita semua harus bisa mempraktekkan atau belajar mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tergolong orang-orang yang ikhlas. Materi yang kedua adalah mohon pertolongan. Namun sebelum dilanjutkan, apakah kalian sudah paham mengenai ikhlas?
Intinya, ikhlas itu niat kita semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mohon pertolongan. Seperti apakah mohon pertolongan? Kita simak pembelajaran berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita dengan berbagai cara, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, apabila kita lapar, Allah bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di tanah. Namun Allah bisa memberi kita rezeki dalam bentuk uang melalui orang lain tempat kita bekerja. Dengan uang itu, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kalian berdoa pada hari ini? Yang belum, mari kita berdoa dulu. Kita lanjutkan. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Jadi dimanapun kita berada, kita adalah memohon pertolongan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan berdoa diantaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sering keliru dan salah paham karena sering mengira benda dan orang lain bisa menolong tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita selalu meminta pertolongan kepadanya. Misalnya, setiap saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Dengan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita selalu memanjatkan doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Materi tentang ikhlas dan tentang mohon pertolongan. Setidaknya kalian sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Adapun rangkuman pada pelajaran hari ini adalah 1. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. 2. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. 3. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. 4. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Apabila sudah paham, silakan mengerjakan penilaian harian KD 4.5. 1. Tulislah 2 contoh keikhlasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 2. Tulislah 5 contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang diawali dan diakhiri dengan berdoa. Silakan ditulis yang rapi pada buku tugas PAI. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.